semuanya, perkenalkan saya Ivan Raja dari kelas ABC Sore dengan NIM 240110980. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan ulang bacaan saya. Buku yang saya pilih adalah The World as I See It, atau Dunia Bagaimana Yang Saya Pahami. Ini dia bukunya, oleh karya Albert Einstein, diterbitkan oleh Millennial Readers tahap pertama tahun 2019, tahap kedua tahun 2020. Alasan saya memilih buku ini karena buku ini banyak menyajikan pandangan-pandangan Albert Einstein tentang aspek kemajuan, pendidikan, perdamaian, perang, kemerdekaan, atau persoalan universal lainnya. Dan alasan lainnya saya memilih buku ini karena Einstein memiliki sifat yang sangat bersahaja dan ketulusan yang langka. Dia juga mengatakan akan tak benar-benar masa bodoh terhadap kekayaan dan ketenaran maupun penghargaan. Meskipun dia kerap dengan kemiskinan pada awal hidupnya dan bahkan mengalami penodaan berkemanusiaan terburuk, namun dia tidak pernah berhenti membela kaum lemah dan tertindas. Oke, saya akan mulai dari halaman pertama sampai halaman 30. Pada awal buku ini, Einstein membahas pertanyaan mendalam tentang makna kehidupan. Ia berpendapat bahwa orang yang menganggap hidupnya dan makhluk lain tidak hanya malang, tetapi hampir tidak layak untuk hidup. Menurutnya, makna hidup tidak dapat dicari secara objektif atau secara keseluruhan, tetapi lebih kepada memenuhi keinginan dan kebutuhan semua orang, serta mencapai harmoni dan keindahan dalam hubungan antar manusia. Ia juga menekankan pentingnya rasa kebersaudaraan dengan orang-orang yang berpikiran sama, keterlibatan dalam tujuan objektif dalam seni dan penelitian ilmiah. Selanjutnya, Einstein mengatakan konsep baik dan jahat. Ia berpendapat bahwa nilai sesuatu bagi kita ditentukan oleh surplus kesenangan atau rasa sakit atau sebaliknya. Namun, ia juga mempertanyakan sifat manusia. Ia juga menyatakan bahwa kebaikan dan kejahatan adalah hal yang relatif dan tidak dapat dipisahkan dari konteks kehidupan manusia. Dan pada halaman berikutnya, Einstein membuat tulisan penghormatan untuk Arnold Berliner pada ulang tahunnya yang ke-70. Einstein memuji Berliner sebagai orang yang memiliki semangat yang tinggi, kebijaksanaan, dan dedikasi terhadap ilmu pengetahuan dan kemanusiaan. Ia juga menekankan pentingnya peran Berliner dalam mempromosikan ilmu pengetahuan dan membantu ilmuwan muda. Bukan hanya kepada Arnold Berliner, ia juga menulis surat ucapan selamat kepada Dr. Solf. Einstein memuji Dr. Solf atas pencapaiannya dan menekankan pentingnya peran Dr. Solf dalam mempromosikan perdamaian dan kerjasama antar negara. Selanjutnya, Einstein membahas hubungan antara sains dan agama. Ia berpendapat bahwa para ilmuwan yang mendalam memiliki perasaan agama yang unik, yang berbeda dari agama orang biasanya. Bagi ilmuwan, perasaan agama ini berupa kekaguman yang luar biasa terhadap harmoni hukum alam, yang mengungkapkan kecerdasan yang begitu unggul, sehingga semua pemikiran dan tindakan sistematis manusia adalah cerminan yang sangat tidak signifikan dibandingkan dengannya. Ia juga menekankan bahwa sains dan agama tidak saling bertentangan, tapi saling melengkapi dalam memahami. Selanjutnya, menurut saya yang paling berkesan adalah dalam konteks di atas, pandangan Einstein tentang hubungan sains. Pandangan Einstein dengan hubungan sains dan agama.
Einstein bilang ilmuwan punya rasa keagamaan yang unik, yaitu kekaguman mendalam terhadap harmoni hukum alam yang berbiasa cerdas. Bagi dia, sains dan agama tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam memahami keberadaan. Kesan sementara yang saya dapat dari halaman 1 sampai 30. Yang pertama, Einstein bukan hanya ilmuwan jenius, melainkan manusia yang memiliki kedalaman pemikiran filosofis dan hati yang penuh perhatian pada kemanusiaan. Ia mampu menyatakan pemikiran ilmiah dengan nilai-nilai manusiawi, menunjukkan bahwa pencarian pengetahuan dan perhatian terhadap sesama bisa berjalan seiring waktu. Pandangannya tentang makna hidup dan hubungan sains agama memberikan sudut pandang yang hangat dan menyegarkan, bukan sesuatu yang kaku atau jauh dari kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Itu saja yang dapat saya ceritakan pada halaman 1 sampai 30, dan saya akan melanjutkan halaman selanjutnya di minggu ketiga, minggu ke-7 sampai dengan selesai. Terima kasih telah menonton video saya. Sekian, terima kasih.